Nah, kita akan memperdalam kisi-kisi. Jadi langsung aja, ini silahkan kalian nomor berapa yang nggak kalian pahamin dari yang soal Bapak kasih itu. Nggak usah malu untuk bertanya ya, nanti akan Bapak jelaskan semaksimal mungkin yang Bapak bisa jelaskan. Jadi nanti untuk soalnya persis seperti ini, ada 20 soal, bisa Bapak cuma ganti sedikit-sedikit aja. Yang pasti konsepnya atau ide cara menyelesaikannya sama seperti kisi-kisi. Ulangannya itu nanti gimana, Pak? Besok kah? Ya aja pakai kayak biasa, pakai Google Form kayak biasa. Nah, ada 20 soal, waktunya mungkin sekitar 45 atau 60 menit. Kalau 45 cukup nggak buat kalian kira-kira? 60, Pak. Tambahin, Pak. 20 soal, 20 menit. 45. Bukan, Pak. 45 itu sedang sih, Pak. Oh, sedang ya. Nah, atau mau 30 menit? 15 menit deh, Pak. 1 jam aja langsung, Pak. Oke deh. Iya, Ya, Pak. Tanggung, Pak. 30 menit lah. tanggung ya. Ya udah, nanti lihat aja besok gimana. Yang pasti browsernya tolong dibersihkan dulu ya. Kalau misalkan ada banyak tab terbuka, itu tolong dikeluarin dulu nanti biar enak. Oke, silakan nomor berapa? Siapa Permisi, ingin... Pak. Saya Edo, Pak. Ya, silakan Edo. Itu, Pak, nomor 18 itu kenapa dibilang kombinasi, Pak? Nomor 18 ya. Iya, Kenapa Pak. dibilang kombinasi? Oke. Pertanyaan yang bagus dari Edo. Kenapa sih kok nomor 18 itu dibilang kombinasi? Karena untuk nomor 18 ini ada kata-kata yang sangat penting sehingga ini bisa disebut kombinasi, yaitu pengambilan bola secara sekaligus. Nah, kalau ngambil bola sekaligus, berarti nanti kita ngambil berapa bola itu? Ngambil 3 bola ya. Kalau ngambil 3 bola sekaligus, kita nggak akan mikirin tuh. Oh, bola yang kita ambil duluan merah, atau duluan kuning, baru merah lagi. Kita nggak akan mikirin seperti itu. Pokoknya yang kita ambil adalah 3 sekaligus. Nah, makanya itu urutannya nggak diperhatikan. Sehingga kita menggunakan konsep kombinasi. Nah, jadi pertanyaan Edo tadi bagus sekali. Jadi kalau ada soal-soal yang pengambilan bola itu ada sekaligus, kita menggunakan konsep kombinasi. Ini saya ulangin lagi untuk yang perhitungannya. Karena yang ditanyakan adalah 2 bola merah. Nah, 2 bola merah ini berarti kombinasi. Nah, bola merahnya ada berapa? Ada 6 ya. Berarti 6 kombinasi 2. Nah, kemudian 1 bola kuning. Nah, bola kuningnya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti 4 kombinasi 1 per ruang sampel. Ruang sampel adalah total semua bola. Jadi ini 10 ini adalah total semua bola. Total semua bola. Dan yang 3 ini adalah total yang diambil. Jadi kalau mau cara simpelnya untuk ruang sampelnya bisa nih 6 tambah 4, 10, 2 tambah 1, 3 seperti itu. Nah, kemudian nanti ini kita hitung dengan cara kombinasi. Kalau 6 kombinasi 2, oh artinya nanti perkalian mundur sebanyak 2 langkah nih. Berarti 6 kali 5 mundur 2 langkah ya. 2-nya juga mundur 2 langkah per 2 kali 1. Kalau 4 kombinasi 1, ya berarti cuma tulis 4 per 1 gitu. 10 kombinasi 3, oh berarti perkalian mundur 3 langkah, berarti 10, 9, 8. Ini 3-nya juga per 3, 2, 1. Nah ini dibagi-bagi aja. Kemudian jadi seperti ini, nanti ini juga dicoret-coret mana yang bisa dibagi, sehingga diperoleh nilainya adalah 1 per 2. Nah itu di video sudah sangat jelas Bapak jelaskan bagaimana untuk nomor 18. Oke, untuk model nomor 18. Tadi yang nanya siapa tadi namanya? Edo, Pak. Edo sudah paham belum yang Bapak jelaskan?
Oh, sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan enggak? Nomor 18. Paham, Pak. Silahkan diperdalam kalau ada yang belum paham. Atau mau nanya soal nomor lain nggak apa-apa. Pak, izin bertanya untuk nomor 19. Ya silahkan. Juremi ini. Iya, Pak. Hmm. Nomor 19 ini kenapa itu peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas, Pak? Kenapa sih kok peluang kejadian yang saling lepas? Karena ini kejadiannya tidak mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi ada 4 bola merah, kemudian ada 3 bola putih dan 3 bola hitam. Nah, perhatikan. Kenapa ini kok dua kejadian yang saling lepas? Karena dia nanya nih, pertama, peluang terambilnya bola merah. Nah, artinya tuh gini, kita ini mau ngambil satu kali nih. Kita berandai-andai, berapa sih seandainya kalau terambil bola merah gitu. Satunya lagi, berapa sih seandainya kalau ngambil bola hitam. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali, karena kita tuh ngandai-ngandai gitu. Oh, kalau terambil merah, berarti nanti nggak akan berpengaruh sama sekali sama pengambilan hitam. Karena kan kita ngandai-ngandai itu, kalau terambil merah itu berapa, kalau terambil hitam itu berapa. Makanya itu saling lepas, tidak mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini termasuk soal yang tidak terlalu sulit, ya. Jadi kalau untuk pengambilan bola merah, berarti kita lihat nih, merahnya ada berapa? Ada 4 per total semua bola, ada 10. Bola hitamnya ada berapa? 3 per total semua bola, ada 10. Nah, ini jadi kata kunci di sini adalah atau. Ingatin, kalau ada kata-kata atau, berarti nanti dijumlahkan. Nah, maka tadi kita sudah tahu bola merah berapa peluangnya, bola hitam berapa peluangnya, tinggal dijumlahkan sehingga didapat 7 per 10. Baik Juremi, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan. Yang lainnya juga. Pokoknya ingat kalau ada kata atau berarti dijumlahkan, kalau ada kata dan, entah nomor berapa itu berarti dikalikan itu. Silahkan yang lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau nanya nomor 7, Pak. Boleh, silahkan. Yang nanya tadi siapa? Edo lagi? Edo, Pak. Kenapa nomor 7 tuh? Pak, misalnya itu ataunya diubah dan cara mengubah ke implikasinya seperti apa, Pak? Oh, maksud pertanyaanmu kalau misalkan ini dan gitu ya, dirubah menjadi Iya, Pak. implikasi gitu ya. Nah, Iya, Pak. kalau dan itu berarti soalnya termasuk soal yang salah. Karena nggak mungkin. Kalau bentuk dan itu nggak bisa dijadikan bentuk jika maka atau tidak bisa dijadikan bentuk implikasi. Satu-satunya yang bisa dibentuk menjadi implikasi itu adalah cuma yang atau. Jadi besok Bapak juga ngasih soal yang atau. Kalau ada dan itu berarti salah soal. Ya. Jadi pastikan kalau Ya. untuk soal penarikan kesimpulan, bentuk premisnya itu bentuk implikasi atau bentuk tunggal. Nah, bentuk kalimat tunggal itu contohnya ini. Ini kan nggak ada kata hubungnya nih. Nah, kalau ini atau maka harus dirubah dulu menjadi implikasi. Nah, ini Bapak ulang deh untuk penjelasan nomor 7. Sangat penting buat kalian untuk memisalkan potongan kalimat ini. Nah, ini contoh nih, Adinda tidak rajin belajar. Nah, ini kita misalkan sebagai P. Kemudian Adinda lulus ujian. Nah, kita misalkan sebagai Q. Kemudian Adinda tidak lulus ujian. Maka ini jangan dimisalkan jadi variabel yang lain. Misalkan jadi R itu jangan. Karena apa? Karena Adinda tidak lulus ujian ini masih ada kaitan dengan kalimat ini. Adinda lulus ujian ya. Nah, maka ini bukan jadi R tapi menjadi negasi dari yang ini, menjadi negasi Q. Kalau sudah seperti itu, maka kita tuliskan premisnya. Jadi premisnya adalah P atau Q. Nah, seperti yang tadi Edo tanyakan, itu ternyata nggak boleh nih. Kalau bentuk atau itu untuk penarikan kesimpulan, maka harus dirubah dulu menjadi bentuk implikasi. Ingat baik-baik anak-anak. Kalau bentuk implikasi yang dirubah atau yang dinegasikan itu hanya yang di depan ini. Yang awalnya P menjadi negasi P. Nah,
Untuk penarikan kesimpulannya itu gampang banget. Kalian tinggal coret yang sama. Contoh nih, Ki sama Ki dicoret. Ini ada negasi sama negasi juga dicoret. Maka yang tersisa adalah P. Nah, nanti untuk jawabannya, kalian kembali ke permisalan tadi. P tadi apa sih? Nah, P tadi adalah Adinda tidak rajin belajar. Oke, silakan yang lainnya bertanya. Boleh. Edo udah Saya, paham Pak. yang ini? Ya, silakan siapa? Siti, Saya silakan. izin bertanya untuk nomor 17, Pak. Oke, 17 ya. Oke, Edo tadi sudah paham yang nomor 7? Edo. Sudah, Pak. Oke, yang lainnya sudah paham untuk nomor 7? Jadi Paham, kalau ada Pak. yang bentuk atau dirubah Paham, dulu ya Pak. anak-anak. Dirubah dulu, yang dirubah ingat cuma yang bagian depannya aja. Bagian ininya aja ya. Nomor 17 itu tadi ya. Oke. Nomor 17. Apa yang Siti nggak pahamin untuk nomor 17? Sekar, Pak. Sekar, Pak. Siti, Pak. Bukan saya, Pak. Siapa sih yang nanya tadi? Sekar, Pak. Oh, Sekar yang nanya. Sekar, Pak. Kirain Siti ya. Oke. Ini tadi Adam baru masuk ya, Adam? Adam, ajak aja teman-temanmu yang lain, yang 3 orang tuh untuk gabung. Kamu kasih link Zoom-nya ya, kamu bantu biar masuk Zoom. Bisa, Adam? Adam dengar suara Bapak enggak, Adam? Oh, malah mati, Adam. Kameranya. Oke, Sekar. Kenapa Sekar? Tadi nomor 17 kenapa Sekar? Yang nggak paham yang mananya Sekar? Masih belum paham penjelasannya nih, Pak. Oke, masih belum paham penjelasannya ya. Jadi gini, Sekar, dan untuk yang lainnya ya. Ini soal termasuk soal yang sangat sering sekali keluar, baik di ujian nasional, ujian sekolah, bahkan untuk masuk perguruan tinggi itu bisa keluar soal-soal seperti ini. Nah, soal seperti ini sebenarnya kemarin ketika Bapak ngasih di video-videonya, itu contoh pengerjaannya kita pakai tabel gitu ya. Ada 1 sampai 6 untuk vertikal gitu, kemudian ada horizontalnya 1 sampai 6, baru kita isi sel-selnya itu ya. Bapak ngasih tahu gitu kemarin ya. Nah, itu padahal ada cara cepatnya. Nah, tapi Bapak kemarin mungkin ngasih cara cepat di satu soal aja di contohnya. Jadi nanti kalian kalau ngerjakan pakai cara cepat. Nah, cara cepatnya itu gimana? Coba kalian perhatikan deh kalau dadu. Dadu itu kan bentuknya seperti ini nih. Satu dadu itu terdiri dari 6 mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ada 2 dadu, nah nilai minimumnya berapa sih kalau dijumlahkan? Nilai minimumnya itu adalah 2. Jadi dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1, ya kan? Paling kecil 2 yang muncul ya jumlahnya. Iya. Yang paling besar itu adalah 12. Jadi kalau dadu 1 muncul 6, dadu kedua juga muncul 6. Maka trik cara menjawabnya, kalian lihat nih untuk jumlahnya. Tadi yang paling kecil 2, paling besar 12. Kalian tulis nih. Aja, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian untuk banyaknya muncul, kalian tulis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6, mundur lagi ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Udah jelas untuk cara buat ininya? Paham, Pak. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan. Yang ditanyakan yang berjumlah 5 atau. Nah, kata atau ini penting. Ada atau berarti ditambahkan. Nah, ya. 5 atau 7. Nah, kita lihat nih yang berjumlah 5 nih. Oh, berjumlah 5 nih munculnya 4 nih. Tulis 4. Yang berjumlah 7 itu ada 6, berarti tambah 6 per. Nah, ruang sampel untuk 2 mata dadu itu adalah 36. Jadi 4 tambah 6 per 36. 4 tambah 6 adalah 10 per 36 disederhanakan jadi 5 per 18. Tadi siapa tadi yang nanya? Sekar gimana? Paham? Sudah paham sekarang? Saya paham, Pak. Nanti yang lainnya juga boleh bertanya. Ini tadi kalian Zoom kelas yang terakhir tadi. Sudah ada, sebelumnya sudah ada kelas A, ada kelas B gitu ya. Tadi ada yang nanya, gimana Pak kalau yang muncul itu 8 atau 11 gitu?
Ya udah 8 atau 11 kita lihat. Kalau 8, oh munculnya 5 nih. Nah ya, kalau 11 munculnya 2. Jumlahkan aja 5 tambah 2 per ruang sampelnya yaitu 36. Jadi 7 per 36. Nah, kelas 1-nya nanya lagi nih. Gimana Pak kalau 4 atau 9? Ya udah cari aja. Oh, kalau 4 munculnya 3 nih. Kalau 9 munculnya 4 kali. Maka mana tadi? 3 tambah 4 per 36. Jawabannya adalah 7 per 36. Ini Bapak rasa soalnya nggak sulit ini. Gampang banget, rugi kalau sampai salah. Ya. Oke, coba yang lainnya silakan bertanya. Pak, nomor 9. Ntar dulu, yang 17 dulu. Kita dalamin dulu 17. Pak, yang nomor 7 izin bertanya. Siapa-siapa yang nanya? Ilham, Pak. Ilham nanya apa? Itu kan atau Pak, kalau dan dikali. Itu ada tanda lain nggak selain itu, Pak? Nggak ada, cuma itu aja. Atau tidak. Terima kasih, Pak. Coba kalau saya tanya Edo deh, Dok. Ya, Pak. Kalau misalkan, Dok, pertanyaannya besok tuh Bapak kasih kayak gini, Dok. Misalkan yang muncul itu 3 atau 6. Nah, peluangnya berapa, Dok? Kalau yang muncul tuh yang berjumlah 3 atau 6. 7 per 36, Pak. Betul, 7 per 36. Wah, gampang banget. Berarti 3 tuh berarti yang ini ya. Berarti 2 tambah, kalau yang 6 tuh berarti yang ini, tambah 5 per 36. Sama dengan 7 per 36. Bagus sekali. Nah, silakan yang lainnya. Bertanya tadi ada yang mau nanya nomor berapa tadi yang lain? 9, Pak. 9. Siapa nih yang nanya nih? Sopi, Pak. Sopi. Itu Sopi. yang Ya, banyak bilangan yang lebih dari 4.000. Gimana Pak maksudnya, Pak? oh, bilangan yang lebih dari 4.000 nih ya. Jadi gini. Jadi yang pertama, yang Sopi harus benar-benar perhatikan, ini nih akan dibuat berapa angka yang berbeda. Nah, ini di soalnya jelas nih. Ada 4 angka berbeda. Nah, kalau ada 4 angka berbeda, ini Sopi buat 4 kotak. Gampang ya. Kalau ada 4 angka, 4 kotak. Kalau ada 3 angka, 3 kotak. Simple ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada berapa angka nih? 7. Nah, ini nih kalian harus hati-hati. Masa ada 7? 6. Oh, 6, Pak. 6. Nah, harus hati-hati. Nggak ada satunya. Nggak ada satunya. Jadi hati-hati, jangan cuma lihat ujungnya doang. Nanti kalian bisa ketipu. Nah, jadi benar-benar hitung deh. Oh, ada 6 pilihan angka. Kalau ada 6 pilihan, maka yang ditanyakan adalah lebih dari 4.000 ya. Nah, kalau lebih dari 4.000, kalian perhatikan nih angka depannya nih. Yaitu angka 4. Nah, maka kalian cari di sini, di pilihan angka yang ada ini, yang nilainya lebih dari atau sama dengan 4. Jadi 4 juga masuk ya. Jadi 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 4 pilihan. Jadi Bapak tulis di sini 4. Itu artinya bukan angka 4. Tapi artinya ada 4 pilihan. Ya. Oke, ini kayaknya kayak ada suara gendang nih. Siapa nih? Ada geluduk-geluduk nih apa ini? Oke, kita lanjut deh. Ada 4 pilihan. Nah, sekarang kita lihat deh di sini. Tadi ada 6 angka. Bapak tulis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan angka ya. Kalau dia soalnya itu lebih dari atau kurang dari, kita tuh startnya dari kotak yang pertama ini. Dari kotak yang pertama ini. Nah, berarti dari 6 angka ini berarti 1 sudah terpakai nih. Untuk ngisi kotak yang pertama ya, anak-anak ya.
Sudah terpakai 1 angka. Berarti sisa berapa nih? Sisa 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5 angka ya. Maka kita tulis di sini 5. Nah, kita isi lagi. Kalau sudah kita isi, kita coret. Maka sisa berapa angka nanti untuk ngisi kotak yang ini? Sisa 4. Nah, kemudian sudah terisi 3, tuh pakai 3 nih, sisa berapa? Sisa 3. Nah, udah. Nah, berarti kalau semua kotak sudah terisi, kita tinggal kalikan aja tuh. 4 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini tips nih buat kalian. Kalau ngalikan, biasanya kan gini ngalikan 4 kali 5 berapa? Itu dikali 4 lagi, baru dikali 3 lagi. Itu nggak salah. Tapi biasanya lebih banyak memakan waktu. Maka nanti cara untuk ngalikannya lebih simpel, kalian kalikan 22 dulu nih. 4 kalikan 5 dapat 20. 4 kalikan 3 dapat 12. Nah, kalau seperti ini kan lebih gampang ngalikannya 20 kali 12. Sama aja kayak 12 kali 2 tambahin 0. Berarti 240. Oke, silakan. Tadi yang nanya tadi siapa namanya? Muhammad Sofi Akbar, Pak. Nah, Sopi. Gimana Sopi? Udah paham belum Sopi? Paham sudah, Pak. Terima kasih, Saya Pak. belum, Pak. Pak, saya belum, Pak. Ya. Siapa belum? Diandra kah? Debbie Iya, Pak. Charles. Oh, Debbie Charles. Oke, nggak apa-apa. Sama Diandra, Pak. Oke, ya. Nikah Haga, Pak. Ya. Kita ulangin lagi. Tapi Angka dari dalam kotak-kotak itu dari mana Pak dapatnya, Pak? loh, angka dari dalam kotak-kotak itu dari mana ya? Apakah angka 4? Ini 4 ini, apakah 4 yang ini? Iya, Pak. 4.000. Diambil. Nah, hati-hati anak-anak. 4 di sini bukan angka 4. 5 di sini bukan angka 5. 4 di sini juga bukan angka 4. 3 di sini juga bukan angka 3. Ini bukan angka, anak-anak. Tapi ini adalah banyaknya pilihan. Jadi ini sekali lagi Bapak ulangin, ini bukan angka, tapi banyaknya pilihan. Oke, coba kita lihat untuk soal yang nomor 10 deh. Oke, kita ulangin lagi dengan konsep yang sama seperti nomor 9. Kalau ada kata-kata soal itu kurang dari atau lebih dari, kita startnya itu pokoknya dari yang pertama. Jadi kalau ada soal lebih dari ya, atau kurang dari, pokoknya kita start dari yang pertama. Nah, perhatikan. Angka yang tersedia ini ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Nah, ini dia bilang yang kurang dari 500. Berarti kita pilih yang kurang dari 5. Nah, jadi kita pilih yang kurang dari 5. Yang kurang dari 5 itu adalah angka 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang kurang dari 5 ada angka 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 pilihan. Paham ya? Jadi ada 4 pilihan ya. Iya, Pak. Oke, tadi ada 7 angka tuh. Tulisnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya sudah terpakai untuk di sini. Makanya tadi kita tulis 4. Maka sisa berapa nih yang belum kecoret nih? Ada 6 ya. Kita tulislah di sini 6. Oh, berarti kalau kita tulis 6, kita coret 1 di sini. Sudah terpakai lagi 1 angka buat ngisi puluhannya. Nah, kita isi lagi kotak sini. Sisa berapa angka? Sisa 5 angka. Maka kita tulis 5. Silakan. Nah, harus hati-hati perbedaan antara nomor 9 dan nomor 10. Kalau lebih dari angka 4-nya itu ikut. Nah, ya, jadi 4, 5, 6, 7. 4-nya itu ikut. Tapi kalau kurang dari, itu kurang dari 5 nih. 5-nya tidak ikut. Jadi 1, 2, 3, 4 aja. Oke, silakan tadi siapa yang mau nanya? Pak, kalau kurang dari 600 misalnya soalnya itu, Pak. Nah, kalau kurang dari 5-nya ikut, Pak. 5-nya ikut. Nah, jadi Iya, nanti Pak. di sini Ngerti, bukan Pak. 4. Tapi di sini nanti bukan 4. Berarti di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 pilihan ya. Nah, di sininya nanti tetap 6 karena sudah terpakai 1. Di sini tetap 5 nanti sudah juga terpakai 1. Seperti itu. Ya, Pak. Oke. Yang belum paham silahkan. Jadi soal kayak gini persis besok Bapak buat. Bisa lebih dari, kurang dari. Bisa juga angkanya itu genap atau ganjil. Nah, kalau genap atau ganjil kita lihatnya dari belakang.
Tapi kalau lebih dari kurang dari kita lihatnya dari yang depan. Nah, silakan yang lainnya. Boleh nomor ini lagi ditanya, boleh bertanya nomor yang sudah ditanyakan loh ya. Pak, nomor 15, Pak. Sekar ya. Siti, Pak. Oh, Siti. Oke. Nomor 15. Nah, ini soal kalau nggak ngerti, ini jadi soal sulit nih. Nah, tapi kalau ngerti, wah ini enak nih. Ya, sebenarnya ini sudah Bapak jelaskan juga di video-video sebelumnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, suruh jawab soal, ya. Ada 10 soal, cuma disuruh ngerjakan 8, tapi ada soal wajib yang harus dikerjakan, yaitu soal nomor 7 sampai 10. Kalau kita ngerjakan, itu sudah klasik banget tuh. Pertanyaannya dari zaman SD itu. Boleh berurutan enggak, Pak? Gitu. Biasanya gurunya boleh jawabnya boleh gitu ya. Asal dikasih nomor. Artinya tuh urutannya nggak diperhatikan. Berarti itu sudah ciri-ciri menggunakan konsep kombinasi. Nah, sekarang kita lihat. Kita tulis aja kombinasi. Ada berapa soal? Ada 10. Nah, disuruh ngerjakan berapa? Cuma disuruh ngerjakan 8. Jadi 10 kombinasi 8. Tapi tunggu dulu. Ada soal wajibnya yang harus dikerjakan. Nah, soal wajibnya dia bilang soal nomor 7 sampai 10. Nomor 7 sampai 10 tuh nomor berapa aja? Nomor 7, 8, 9, 10. Oh, ada 4 soal. Maka masing-masing dikurangi 4 nih. 10 kurang 4, 8 dikurang 4. Sehingga menjadi 6 kombinasi 4. Nah, ini boleh aja sih kalian ngitung nanti 6 kombinasi 4. Berarti nanti mundur 4 langkah gitu boleh. Tapi kan di kombinasi kemarin kita sudah sempat belajar ya. Ini bisa disederhanain menjadi 6 kombinasi 2. Paham ini? Bisa jadi 6 kombinasi 2? Paham, Pak. Berarti? Nggak paham, Pak. Nggak paham, Pak. Nggak paham, Pak. Kemungkinannya itu kan, Pak, Enggak. yang bisa. Oh, iya. Masih ingat nggak? Kalau 6 kombinasi 4 itu nilainya sama aja kayak 6 kombinasi 2. Jadi 2 itu dapat dari mana? 2 itu dapat dari 6 kurang 4, yaitu 2. Ya. Atau bisa juga kalau kalian mau ngitung dari sini boleh juga. Nah, kalian hitung. Kalau gini, 6 kombinasi 4. Oh, artinya nanti 6-nya mundur 4 kali. Berarti 6, 5, 4, 3. Ini mundur 4 kali kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya? Per 4-nya juga mundur 4 kali. 4, 3, 2, 1. Nah, ini dicoret aja nih. Yang sama. Yang bisa saling bagi. Ini 3. 3 kali 5 adalah 15. Sama kan nilainya? Jadi boleh seperti ini langsung kalian jabarkan. Boleh juga kalau kalian mau lebih simpel, kalian rubah nih menjadi 6 kombinasi 2. Nah, yang penting hasil akhirnya itu sama. Itu Oke. berlaku untuk semua angka, Pak. Untuk semua angka. Asal kombinasi loh ya. Kalau permutasi enggak. Iya, Pak. Pokoknya besok Bapak kasih soal seperti ini. Misalkan ada berapa soal, harus mengerjakan berapa, baru yang wajib berapa soal. Pokoknya caranya seperti ini. Nah, silakan. Masih ada yang belum paham ini? Siti paham nggak ini, Siti? Paham, Pak. Yang lainnya? Permisi, Pak. Ya, silakan. Pak, Kenapa? boleh nanti saya minta rekap tugas, Pak. Iya, nanti Bapak kasih, tenang aja. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Belum selesai, Bapak. Yuk, yang lainnya, silakan. Bapak izin bertanya nomor lain. Nah, silakan Ayu. Nomor 14, Pak. Nomor 14 tadi juga ada kelas lain yang bertanya ya. Jadi ini adalah soal permutasi siklis. Nah, ciri-ciri soal permutasi siklis itu ini nih. Mengelilingi meja bundar. Pokoknya dia itu ngatur posisi tempat duduknya itu bentuk lingkaran. Nah, itu adalah ciri-ciri permutasi siklis.
Apa sih rumus permutasi siklis? Rumus permutasi siklis itu ini. N dikurangi 1 faktorial. Tapi tunggu dulu. Ternyata soal ini nggak sesimpel itu. Ada hal khusus di sini. Nah, di sini kita lihatnya ada berapa orang nih? Ada ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Berarti total orangnya itu ada 7. Nah, kemudian ayah dan ibu ini harus duduk berdampingan nih. Nah, jadi karena ayah dan ibu harus duduk berdampingan, itu berarti ada berapa orang ayah dan ibu tuh? Satu, Pak. Ayah dan ibu itu ada 2. 2, Pak. Maksudnya satu anaknya, Pak. Jadi Masa ada ayah sekaligus jadi ibu? Berbahaya ya. Berarti 2 orang ya. Nah, maka kita tulis di sini 2 faktorial. Ya. Jadi pokoknya nanti tergantung soal. Kalau misalkan di soalnya itu ada 3 orang yang harus duduk berdampingan, berarti nanti juga 3 faktorial. Kalau ada 4 orang yang harus duduk berdampingan, berarti ada 4 faktorial. Seperti itu. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Kita kembali ke topik. Tadi ada 7 orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi si ayah dan ibu itu harus duduk berdampingan nih. Maka orang yang duduk berdampingan itu kita anggap sebagai satu. Jadi ini kita anggap sebagai satu kelompok. Maka kita cuma harus memikirkan duduk bukan 7 orang lagi. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka rumusnya tadi kan ini ya, N kurang 1, maka ini 6 kurang 1. 2 faktorial adalah 2 kali 1, 6 kurang 1 adalah 5 faktorial. Dijabarin aja, 5 faktorial itu adalah 5 kali 4, 3, 2, 1. Nah, ini dikalikan aja. Nah, cara ngalikannya boleh 2-2, tadi kayak Bapak enak nih. 2 kali 5, 10. 4 kali 3, 12. Nah, 12 kali 2, 24. 24 kali 10 adalah 240. Seperti itu. Jadi Bapak tekankan lagi. Kayak gini nanti perhatikan orang yang harus duduk berdampingan. Nah, berarti 2 faktorial. Kalau 3 orang berarti 3 faktorial. Kemudian yang berdampingan itu nanti kita anggap menjadi 1. Nah, maka nanti kita tinggal ngitung permutasi siklisnya. Nah, di sini bukan 7. Karena tadi 2 orang kita anggap 1, berarti N-nya adalah 6. Oke. Tadi siapa yang nanya ya? Ainun, Pak. Ainun. Ainun, Pak. Nah, Ainun udah paham belum, Ainun? Paham, Pak. Oke. Yang lainnya silahkan. Yang lainnya. Eka boleh nanya. Pak, jika yang berdampingannya misalnya ada 2, misalnya ayah sama ibu dan 2 anaknya gitu, Pak. Itu Ya, gimana? berarti 4 faktorial nanti. Di sini 4 faktorial. Nah, pertanyaan bagus tadi. Ayah, ibu, dan 2 anaknya. Berarti ada 4 orang yang duduk berdampingan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti ada 4 orang. Berarti 4 faktorial. Baru 4 orang ini kita anggap sebagai 1 nih. Kita anggap sebagai 1 ya. Berarti kan kita tinggal ngitung berapa nanti nih. 1, 2, 3, 4 ya. Karena ini tadi kan kita anggap 1. Berarti nanti sini 4 kurang 1 faktorial. Kayak gitu kalau pertanyaan situ tadi. Nah, silakan. Maksud saya, Pak, yang ayah sama ibunya itu kan 1, Pak. Nah, terus anak 2 orang anaknya itu 1 juga. Nggak digabung 4 gitu, Pak. Berdua, Pak. Ya, berarti nanti 2 berdampingan gitu, Pak. Ya kan sudah. 2 pasang berarti ya. Iya, Pak. Kalau model seperti itu, berarti nanti kayak gini. Ada 7 orang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pasangan pertama. Ini pasangan kedua ya. Pasangan pertama isinya ada berapa orang? Ada 2 orang, berarti 2 faktorial. Pasangan kedua ada berapa orang? Ada 2 juga, berarti 2 faktorial. Ini kita anggap 1. Ini kita anggap 1. Berarti ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti yang ini nanti 5 kurang 1 faktorial. Seperti itu. Pokoknya berapa yang berpasangan itu kita anggap 1 dan yang di dalamnya dalam satu kelompok itu nanti dijadikan berapa faktorial seperti itu. Tapi Bapak besok nggak serumit itu kok, tenang aja. Konsepnya kayak nomor 14 saja. Mungkin jumlah anaknya Bapak mainin bisa 7, bisa 6 gitu. Oke, silakan yang lainnya bertanya.
Tadi naik Siti ya. Siti paham ya? Paham, Pak. Yang lainnya silakan bertanya. Tadi Adam ada nih kok keluar Adam ya. Nomor 18, Pak. Siapa ini nanya? Diandra, Pak. Suaranya Diandra mantap ya. Tadi tak kira suara bioskop 21 nih. Sholat Pak, Adamnya sholat Pak. Oh iya. Diandra nomor 8 ya. Ini nomor 18. 18 ya. 18 nih kayaknya tadi udah yang nanya. Udah ada yang nanya belum sih tadi ini? Belum ya? Juremi kalau nggak salah, Pak. Bukan ya. Bapak lupa mungkin kelas lain tadi yang nanya. Sebentar. Ntar Bapak cek dulu. Tadi udah direkam belum sih? Oh, udah. Oke, jadi ini untuk nomor 18, anak-anak, kita perhatikan. Di sini ada sebenarnya kata tersembunyi. Di sini ada kata dan. Oh, mungkin pakai warna yang lain aja, biar kelihatan bedanya. Ada kata dan. Oh, kalau ada dan ini berarti dikalikan nih. Dikali ya. Makanya ini dikali. Nah, kita lihat nih. 2 bola merah. Jadi kalau ada kata-kata sekaligus, ini adalah ciri-ciri kita menggunakan kombinasi. Jadi kalau kata-kata pengambilan sekaligus, itu ciri-ciri kita menggunakan kombinasi. Nah, tenang aja. Besok model soalnya masih seperti ini, yang Bapak mainkan angkanya aja ya. Nah, kemudian ini dia bilang, terambil 2 bola merah. Nah, 2 bola merah. Oh, berarti yang mau kita ambil nih 2 nih. Dari berapa bola merah? Dari 6. Berarti 6 kombinasi 2. Nah, berikutnya. 1 bola kuning. Nah, bola kuningnya ada 4. Yang diambil 1. Berarti 4 kombinasi 1. Per ruang sampelnya. Nah, kalau ruang sampel, itu berarti kita harus melihat berapa sih total semua bola, dan berapa sih total yang diambil semuanya. Nah, cara simpelnya gini nih. Ini semua bola itu berarti yang di atas. Yang diambil ini berarti semua yang di bawah ini. Jadi 6 tambah 4 berarti 10 ya. 10 kombinasi 3. Seperti itu. Nah, untuk kombinasi sendiri, kalau 6 kombinasi 2, artinya apa? Oh, berarti kan 2-nya ini. Berarti 6-nya mundur 2 kali. 6 kali 5 per 2-nya juga mundur 2 kali. 2, 1. Nah, kalau 4 kombinasi 1 berarti 4 per 1. Jadi nggak mundur berapa langkah ya, jadi tetap. Kalau 10 kombinasi 3, perhatikan 3-nya. Oh, berarti 10-nya mundur 3 langkah. 10, 9, 8 per, nah 3-nya nih. 3 mundur 3 kali. 3, 2, 1. Nah, ini tinggal kalian coret-coret aja yang bisa saling membagi. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa menjadi seperti ini lagi. Dicoret-coret lagi yang bisa saling membagi nanti sehingga diperoleh 1/2. Kalau masalah yang ini keterampilan kalian untuk saling membagi. Yang terpenting adalah di sini bagaimana kalian memahami konsep ini. Konsep kombinasi, kemudian nanti untuk ruang sampelnya seperti itu. Nah, silakan tadi naik siapa tadi? Diandra ya? Iya, Pak. Diandra masih ada yang mau ditanyakan enggak? Tadi yang bingung awalnya apa Diandra? Ya, kombinasinya kenapa bisa jadi 3 gitu, Pak? Sekarang mudah-mudahan enggak bingung ya. Oke, yang lain tadi siapa tadi kayaknya ada yang mau nanya tadi. Pak, misalkan kata dannya diganti kata atau berarti dibagi nggak, Pak? Bukan dibagi. Ditambah. Oh, ya, Pak. Tapi besok dan kok, dan tenang aja. Pokoknya ikutin Bapak persis gini kata-katanya. Mungkin bolanya aja ya Bapak ganti warna apa gitu. Oke, silakan yang lain bertanya. Tadi kayaknya ada yang tanya lewat chat ya. Soal nomor 6, Eka ya. Eka tadi sudah dibahas belum soal nomor 6 tadi, Eka?
Belum Ini ada di belum ada ya. Eka-nya ada nggak di sini, Eka? Eka, mana Eka nih? Ada Pak. Hadir, Pak. Iya. Untung Bapak baca chatnya, jadi bisa. Oke, anak-anak. Ingkaran itu sama dengan negasi. Jadi kalau ada kata-kata ingkaran sama negasi ya sama aja. Nah ya, ini yang diingkarkan adalah suatu implikasi. Ciri-ciri implikasi itu ada jika, kemudian ada kata-kata maka. Nah, ini seperti soal-soal logika matematika pada umumnya, kita misalkan dulu nih potongan kalimat ini. Semua anggota keluarga pergi, kita misalkan sebagai P. Kemudian semua pintu rumah dikunci rapat itu sebagai Q. Nah, berarti kita bisa nuliskan gini, ini bentuknya implikasi. Maka kita bisa nuliskan negasi dalam kurung jika P maka Q. Nanti itu akan ekuivalen atau sama dengan apa? P dan negasi Q. Nah, jadi perhatikan di sini. Kalau bentuk implikasi itu dinegasikan, maka dia akan menjadi dan. Nah, jadi agak-agak mirip nih sama yang sebelumnya tuh. Kalau yang sebelumnya itu kan nggak diimplikasikan, tapi diekuivalenkan. Implikasi menjadi atau menjadi implikasi itu sebaliknya ya. Tapi kalau dinegasikan, implikasi menjadi dan. Kemudian yang dinegasikan bukan yang di depan, tapi yang dinegasikan adalah yang di belakang. Sehingga yang tadi Q menjadi negasi Q. Nah, sampai sini paham enggak? Sampai sini dulu, nanti baru Bapak lanjutin. Masih kurang. Eka masih kurang. Ya nggak apa-apa. Nah, sampai untuk tadi buat permisalan, Eka paham? Untuk buat permisalan P dan Q-nya. Paham. Paham ya? Nah, ini nggak usah dipikir nih, Eka. Ini pokoknya dari soal ingkaran. Oh, dikasih ingkaran depannya. Ini bentuknya implikasi, berarti dikurung. Jika P maka Q. Nah, itu negasinya apa? P dan negasi Q. Nah, kalau ini mau nggak mau kamu harus hafal, Kak. Jadi kalau bentuk implikasi, nanti jadinya dan, kemudian yang bagian belakang, atau yang Q-nya ini nanti dinegasikan. Nah, jadi ini hafalan nih, Kak. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Berarti kita harus menegasikan Q. Sementara tadi awalnya kita hanya punya P dan Q ya di sini. Nah, maka kalau kita negasikan Q, harus hati-hati untuk menegasikan Q. Biasanya kalau negasi itu apa sih? Negasi itu adalah lawannya gitu ya. Jadi kalau semua pintu rumah dikunci rapat, hati-hati. Ini ada kata-kata semua. Kalau ada kata-kata semua, itu adalah ciri-ciri kalimat kuantor. Nah, ini kuantor ya. Jadi kalau ada kata-kata semua, itu bisa kalian rubah menjadi kata-kata ada. Plus imbuhan tidak. Nah, jadi tapi tidaknya nggak boleh sembarangan juga naruhnya. Kita ngikutin tata bahasa Indonesia juga. Jadi semua itu menjadi ada pintu rumah tidak dikunci rapat. Nah, jadi tidaknya ini juga jangan sembarangan naruhnya. Nggak boleh nanti pintu rumah dikunci rapat tidak. Nah, itu nggak boleh. Jadi buat kalimat yang bagus lah ya. Sehingga kita tinggal menyusun kata-katanya aja nih. P tadi adalah semua anggota keluarga pergi. Ini adalah dan. Kemudian negasi Q-nya itu adalah yang ini. Ada pintu rumah tidak dikunci rapat. Oke. Eka, masih ada yang bingung? Bagian mana kalau ada yang masih bingung? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya. Nanti kalau masih belum paham, dilihat lagi videonya. Nah, yang lainnya silahkan. $20 saja, nggak banyak-banyak. Nanti mid semester baru 40. Kalian pasti udah nggak sabar banyak-banyak soalnya. Oh, tentu saja tidak, Pak. Oh, tidak ya. Yang nggak sabarnya, Pak, mau balik asrama. Oh, balik asrama. Asrama haji ya? Enggak saya, Pak. Siti mau naik haji, dia mau balik asrama haji. Bukan, Pak. Bapak
Ya, silakan. Saya mau nanya tugas, Pak. Kalau misalnya tugas yang dari awal sampai akhir saya gabung jadi satu PDF, nggak apa-apa, Pak? Kayaknya nggak usah deh. Nanti Bapak mau listkan dulu nih, Bapak belum selesai ngeliskan. Soalnya Bapak kalau jadi satu susah banget ya ngoreksinya. Mana tugas 1, mana tugas 2. Jadi nanti tetap dipisah aja biar lebih enak. Ya, terima kasih, Pak. Itu tugas tuh sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kalian tuh cuma suruh belajar intinya kalau matematika itu. Cuma kalau nggak dikerjakan dari awal ya lumayan tuh nanti. Bisa keriting tangan kalian. Oke, silakan yang lainnya. Ada yang mau tanya kan? Kalau nggak ada yang ditanyakan ya kita cukupkan nanti. Pak, saya izin bertanya, Pak. Nah, silakan Sekar. Saya izin bertanya nomor 16, Pak. Ya, gimana Sekar? Itu semisal bangunnya diganti jadi persegi panjang atau yang lain, gimana itu, Pak? Ya, berarti seperti ini. Kalau maksudmu segi 4 gitu ya? Iya, Pak. Berarti 4 titik tuh. Berarti nanti sini 7 kombinasi 4. Jadi ini soal-soalnya ini bisa dibentuk menjadi segitiga, bisa menjadi segi 4, bisa dibentuk menjadi garis. Nah, kalau di garis berarti dia cuma butuh 2 titik. Namanya garis kan berarti cuma butuh 2 titik. Jadi nanti ininya nanti. Nah, kalau segi 4 berarti nanti sini 4. Kalau segi 5 berarti sininya 5. Kalau jadi garis berarti cuma butuh 2 titik, berarti di sini adalah 2. Nah, jadi tujuhnya dari mana? Tujuhnya dari titik yang tersedia. 7 kombinasi 3. Nah, ingat kalau seperti ini kita perhatikan yang bawah. Oh, 3 nih. Berarti tujuhnya mundur 3 langkah nih. 7, 6, 5. Yang ini juga mundur 3 langkah. 3, 2, 1. Nah, dicoret-coret aja yang bisa saling membagi. Tinggal 7 kali 5 adalah 35. Tadi ada kelas lain tadi, Cynthia dari kelas A tadi nanya, ini apa sih maksudnya Pak? Mana tadi ya? Tidak ada 3 titik atau lebih segaris. Nah, itu maksudnya keterangan aja. Keterangan kalau 3 titik ini nggak boleh segaris. Karena kalau segaris dihubungkan gini ada 3 titik. Ini kan nggak jadi segitiga nih, jadinya garis lurus gitu. Cuma keterangan aja itu. Oke. Siapa tadi yang nanya tadi? Sekar ya? Iya, Paham Pak. nggak, Sekar? Paham, Pak. Yang lainnya silahkan bertanya lagi. Mau nomor yang mana? Kalau sudah cukup ya kita cukupkan. Nggak sulit kok ya. Cuma mungkin yang sulit itu soalnya kan nanti jadinya diacak. Nah, pilihan jawabannya juga diacak. Pak, izin bertanya untuk nomor 7, Pak. Nah, silakan Juremi. Masih belum paham, Pak, nomor 7. Yang belum pahamnya yang bagian mana, Juremi? Yang premis satunya, Pak. Yang mana? Yang di ini, bagian premis satunya. Bagian apa? Agak putus suaramu tadi. Yang premis pertamanya, Pak. Oh, premis pertama. Oke. Kalau yang ini kamu paham? Kenapa jadi P atau Q? Itu kan ada ataunya, Pak. Iya, karena ada ataunya jadi P atau Q. Nah, terus kenapa dia jadi negasi P? Kenapa dia jadi negasi P maka Q gitu ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk Juremi dan anak-anak yang lainnya, kita tidak boleh mengambil suatu kesimpulan kalau bentuknya itu bukan implikasi. Nah, ini bentuk atau, itu nggak boleh untuk mengambil kesimpulan. Maka harus kita rubah dulu menjadi bentuk implikasi. Nah, karena kita merubah bentuk implikasi, jadi bentuk umumnya kalau saya punya P atau Q, itu nanti akan ekuivalen atau sama dengan negasi P maka Q. Nah, jadi nanti itu akan sama. Nanti kalau kalian nggak percaya, coba deh pakai tabel kebenaran. Hasilnya pasti sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada bentuk atau,
terus pengambilan kesimpulan harus dirubah dulu menjadi bentuk implikasi. Nah, selain ininya yang dirubah, ini yang di depan. P-nya ini dirubah menjadi negasi P. Ya. Nah, udah deh kalau sudah seperti ini tinggal coret-coret aja. Oke, Juremi, masih ada yang ingin ditanyakan enggak? Kalau misalkan itu Pak, premis satunya bentuknya biimplikasi gimana Pak? Kalau bentuknya biimplikasi, itu nanti kita pecah menjadi 2 ya. Nah, kalau biimplikasi itu apa sih artinya biimplikasi? Bapak besok soalnya nggak sampai sesulit itu kok ya. Nah, jadi kalau ada biimplikasi, nah pertanyaan yang bagus. Tapi tenang aja nggak Bapak keluarin. Jadi kalau ada biimplikasi itu artinya adalah jika P maka Q dan jika Q maka P. Nanti bisa dirubah menjadi seperti itu. Kalau dan berarti nanti ini premisnya itu dipecah lagi menjadi 2. Jadi ini nanti premis 1 ya. Premis 1 kan ini. Nanti ini dipecah menjadi 2. Ini jadi premis 1, ini jadi premis 2, yang ini nanti otomatis jadi premis 3. Kayak gitu. Tenang aja, itu cuma informasi doang. Bapak besok nggak sampai sesulit itu. Karena ada yang nanya makanya Bapak jawab. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya silakan. Tenang, besok nggak sesulit itu. Silakan yang lainnya. Apa sudah cukup? Tolong dibaca lagi PDF-nya. Kalau udah paham, nggak usah dilihat videonya. Nah, tapi kalau belum paham, dilihat ya. Nah, boleh diulang-ulang. Terus Bapak kasih tips nih, kalau nonton video tuh. Nonton video itu anak-anak kadang-kadang membosankan juga tuh. Jadi kalian bisa cepetin tuh. Kalau di YouTube kan bisa dicepetin tuh. Bisa menjadi kecepatannya bisa jadi 1,5, jadi 1,25. Gitu, biar nggak bosan. Bapak kalau nonton YouTube penjelasan juga kadang-kadang bosan juga ya. Bapak cepetin biasanya. Nah, silakan. Cukup? Nomor 2, Pak. Nomor berapa? Nomor 2, Pak. Misli ya, nomor 2 ya. Nah, ini kan bentuk nih. Ekuivalen. Nah, anak-anak tadi terkait dengan masalah pertanyaan Juremi tadi, ternyata kalau bentuk implikasi itu bukan hanya ekuivalennya dalam bentuk atau, tapi bisa juga dalam bentuk ini. Bentuk ini namanya bentuk kontraposisi. Nah, jadi kapan sih kita rubah dalam bentuk atau, kapan sih kita rubah dalam bentuk kontraposisi? Ya tergantung pilihan jawabannya. Nah, ini kan pilihan jawabannya ini ada jika maka lagi nih. Nih, jika, ini maka, ini jika, maka. Nah, ini ciri-cirinya kita nanti bisa bentuk menjadi implikasi. Caranya gimana kalau bentuk implikasi? Kontraposisi maksud Bapak. Caranya masih bentuk implikasi, ini ditukar posisinya. Q sama P-nya ditukar. Tapi sama-sama dikasih negasi. Maka dari soal yang awalnya seperti ini, jika maka ya, ini menjadi P, beberapa siswa tawuran, ini orang tua khawatir, itu menjadi Q. Maka kita harus tahu negasi P dan negasi Q. Negasi P ini harus hati-hati. Ini ada kuantor. Beberapa berarti menjadi semua plus kata tidak. Jadi semua siswa tidak tawuran. Jadi siswa tawuran menjadi siswa tidak tawuran. Orang tua khawatir dinegasikan atau dinegasikan ya. Berarti orang tua khawatir. Lawannya apa? Oh, lawannya adalah orang tua tidak khawatir. Ya udah tinggal kita susun aja nih. Negasi Q berarti orang tua tidak khawatir, maka negasi P semua siswa tidak tawuran. Oke, Mitsli paham? Paham. Yang lainnya kalau masih belum paham boleh tanya. Pokoknya hati-hati kuantor ya. Itu sudah dibahas dulu di awal-awal pertemuan. Yang lainnya ada yang bertanya? Atau kita cukupkan?
sepertinya cukup ya. Kalau cukup kita sudahi saja belajar lagi. Jadi anak-anak, ini Bapak ulangin. Ini adalah kisi-kisi untuk ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, dan mid semester. Jadi nanti ada 3 bentuk ulangan dengan kisi-kisi yang sama dengan 20 soal. Harapannya sih Bapak kasih waktu ulangan tuh berdekatan. Yang pertama, biar materinya tuh nggak lupa. Yang kedua, biar nilainya nanti bagus-bagus. Harapannya sih seperti itu. Makanya dulu nggak ada ulangan harian pertama, ulangan harian kedua. Bapak ajar langsung di akhir. Oke, kalau sudah seperti itu silakan pimpin doa salah satu. Tadi siapa yang mimpin? Silakan pimpin lagi. Ainun, Pak. Ya, Ainun, silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak lupa tadi belum absen. Bapak absen sebentar ya. Nanti kalau misalkan Bapak absensi namanya ternyata tadi teman kalian masuk tapi terkeluar, nanti tolong kasih tahu Bapak ya kalau dia hadir. Adam, ada nggak Adam? Sepertinya Adam tuh sholat. Tadi hadir Pak Adam. Tadi ada ya, oke. Ahmad Ilham, hadir nggak? Hadir Pak. Amin Raffles. Hadir Amin Raffles? Tadi Amin hadir Pak. Tadi Ya. Aura? hadir Pak. Ayu? Hadir Pak. Brafi? Brafi tidak hadir ya? Rival? Tidak hadir. Kristoforus? Hadir, Pak. Debbie? Tidak hadir ya Debbie? Tadi Debbie hadir Pak. Tadi Debbie hadir. Okay. Hadir, Pak. Devin? Hadir, Pak. Diandra? Hadir Pak. Edo? Hadir, Pak. Eka? Hadir, Pak. Endrian? Nggak hadir ya? Juremi? Nggak hadir. Juremi ada nggak Juremi? Juremi ada Pak. Hadir Pak tadi itu, Pak. Kirain nggak hadir ya. Ecia? Hadir, Pak. Oke. Burhanuddin? Nggak ada Burhan? Musyafar? Hadir, Pak. Hadir. Mika? Hadir, Pak. Misli? Hadir Pak. Dirham? Nggak ada Dirham ya? Akmal? Mutakin? Nggak ada juga. Haikal Ramadan? Nggak ada. Rafli? Rafli sholat Pak. Tadi hadir. Rizky Nur? Nggak ada ya? Sophie? Hadir, Pak. Oh ya. Sophie lagi banyak diskon ya. Sophie tidur ya, Sophie. Sophie tidur ya. 4-4 Pak. Sophie tidur ya. Raihan? Ada nggak Raihan? Nggak ada ya. Raipan? Nggak ada. Nggak hadir, Pak. Repan Oh, nggak hadir. Raipan ada ya. Raipan ada ya. Rizky Zidan? Nggak ada ya. Rizky Ardana? Nggak ada. Rustam? Ada tadi Pak, Rizky Ardana Pak. Oh, Rizky Ardana tadi ada. Rustam ada nggak Rustam? Nggak ada. Saka Abiu? Hadir, Pak. Oh ada. Hampir Bapak hilangkan.
Sekar Ayu. Hadir, Pak. Hadir. Silva. Nggak ada. Siti. Hadir, Pak. Hadir ya. Pak, maaf Pak, Salva tadi izin gara-gara jaringannya kurang bagus Pak. Silva emang daerah mana dia? Di Kalteng. Yudianto? Nggak ada ya Yudianto? Oke. Pak, tadi untuk Rizky Nur ada bilang dia lagi di mana nih? Ada kata Di tukang urut katanya, Pak. Oh, sebentar Bapak keluarin nih. Mana sih tadi? Rizky Nur di tukang urut. Iya, tadi, Pak, izin katanya, Pak. Tapi enggak sambil nge-zoom kan tadi? Enggak zoom sih, Pak. Oh, kirain sambil nge-zoom dia. Ya udah kalau gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semangat belajarnya, tetap sehat. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.